Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan semuanya, nama saya Sulaik Al-Ghatfani dari kelas 10 MIPA 5. Saya di sini akan memimpin tadarus pagi pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelumnya dipersilahkan untuk membuka Al-Qurannya masing-masing, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 109. Diulangi, surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat ke 109. Dan bagi yang muslimah, tolong kenakan hijabnya. Baik, sebelum kita membaca Al-Quran, mari kita membaca Ummul Kitab, suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi buka surah Al-Ma'idah, surah kelima ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la 'ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Tergampang di cut ya, ini di cut sampai gue baca artinya. Sip. Al-Maidah mana? Al-Maidah juz 5 ayat 109.
yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu Dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala gaib. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Ulang. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Dia bertanya kepada mereka, apa jawabanmu? Apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul pun menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkanmu menulis juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenar-benarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman dan saksikanlah wahai Rasul bahwa kami adalah orang yang berserah diri. Ingatlah ketika pengikut Isa yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Isa menjawab, bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia di seluruh alam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di tengah-tengah mereka, maka setelah engkau mewafatkanku, engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allah berfirman, inilah saat orang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya.
Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah membaca Al-Quran, membaca tadarus pagi pada pagi hari ini. Setelah itu mari kita berdoa bersama-sama agar bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوضه حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq
wa nuzu antil kumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Umar Yadi, kemudian Ibu Kepala TU Ibu Wiwi, Bapak Ibu Wakil dan staf, kemudian Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta anak-anakku kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 28 Jakarta yang Bapak banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul melalui kegiatan tadarus walaupun dilakukan secara virtual. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang taqarrub ilallah. Kehidupan di dunia hari ini sangat diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi di bidang komunikasi dengan adanya internet. Banyak kebaikan dan kemudahan yang bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi tersebut. Seperti kita bisa belajar dari rumah, kita bisa bekerja dari rumah. Apalagi di masa pandemi corona seperti ini. Kemudian kita juga bisa berbelanja secara online. Jadi kalau sebelumnya kita harus repot pergi ke satu tempat untuk membeli barang, nah sekarang kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup kita melalui belanja secara online. Namun, di balik kemudahan dan kebaikan serta kecanggihan alat-alat komunikasi seperti handphone atau tablet, komputer atau laptop, itu alat-alat tersebut bisa juga digunakan untuk mengakses hal-hal yang bersifat negatif, yang artinya bisa digunakan untuk berbuat maksiat. Untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita harus selalu berusaha taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah itu diserukan dalam Al-Quran. Di sini saya contohkan dari surat Al-Alaq ayat 19. Wasjud waqtarib. Yang artinya, dan engkau Muhammad bersujudlah dan mendekatlah. Kemudian dalam surat Al-Waqiah ayat 10-11 itu yang berbunyi was-sabiquna was-sabiqun ulaikal muqarrabun, yaitu sabiqun itu adalah orang-orang yang digambarkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa digolongkan sebagai orang-orang yang mendekatkan diri, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Adapun praktek taqarrub ilallah itu bisa mengerjakan secara tertib kewajiban-kewajiban dari Allah. Kewajiban-kewajiban dari Allah itu terangkum dalam rukun Islam. Seperti sholat 5 waktu. Kita harus mengerjakan sholat 5 waktu secara tertib pada waktunya. Jangan sampai karena kita sedang berada di rumah,
kemudian kita asik dengan gadget kita, sehingga akhirnya sholatnya menjadi lalai. Kemudian puasa. Kemarin, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan puasa bulan Ramadan. Itu harus merupakan kewajiban dari seorang muslim. Berikutnya adalah membayar zakat. Zakat itu jumlahnya tidak besar, hanya 2,5% dari harta yang kita miliki. Dengan kita mengeluarkan 2,5% bukan berarti kita akan menjadi tambah miskin. Justru dengan mengeluarkan zakat yang 2,5%, kita diyakini membersihkan harta kita dan justru malah menjadi harta kita menjadi semakin berkah. Kemudian yang terakhir adalah beribadah haji jika mampu. Kemudian praktek taqarrub ilallah adalah menjauhi larangan-larangan Allah. Larangan Allah ini ada banyak sekali. Seperti kita menjauhi makanan yang haram-haram. Kemudian kita juga tidak boleh mencuri atau mengambil barang yang bukan milik kita. Kemudian kita juga harus berbuat baik kepada orang tua, tidak boleh kita menghardik orang tua. Kalau disuruh orang tuanya, jangan berkata ah. Jika orang tuanya menyuruh kepada kita, katakan iya dan lakukan sebaik kemampuan kita. Kemudian praktek taqarrub ilallah berikutnya adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Seperti kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Di masa belajar dari rumah ini, kita bisa memaksimalkan waktu untuk mengisi waktu luang. Misalnya, ketika pas jam istirahatnya, jam 10 lebih 10 sampai 10.25, kita bisa isi dengan sholat sunat duha. Kemudian kita juga bisa isi dengan melakukan puasa sunnah. Karena kita dari rumah saja, mungkin nggak banyak yang kita kepengenin. Toh juga cuman di rumah aja, kita bisa isi dengan melakukan puasa sunnah. Bisa puasa Senin Kamis, atau mungkin puasa Nabi Daud. Kemudian kita juga perlu memperbanyak sedekah. Karena dengan kita memperbanyak sedekah, yakin bahwa semua uang yang kita keluarkan itu pasti akan diganti kepada Allah. Selain kita dapat pahala, kita juga yakin uang itu akan diganti kepada Allah. Tidak ada orang yang miskin karena sedekah. Kemudian kita juga bisa perbanyak berzikir kepada Allah. Bisa memperbanyak istighfar atau tasbih dan tahmid. Dari semua yang saya sampaikan, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, taqarrub ilallah itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha untuk selalu menjaga diri kita dari segala perbuatan maksiat. Nah, penjagaan diri dari maksiat ini sangat penting karena dengan adanya kemajuan teknologi itu membuat kita mudah untuk terpengaruh berbuat maksiat. Nah, perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah barang tentu akan menyebabkan dosa. Nah, kita juga perlu sering-sering bertobat karena manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Sehingga setiap kali kita berbuat kesalahan, kita harus secepat-cepatnya bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya.
Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada perkataan yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.